Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini saya baru pulang, ada waktu setengah jam untuk kita menganalisa, melanjutkan yang tadi. Turun hukum sewarna berlaku, maka kita OP by hukum sewarna berlaku, kita reversal. Ini turun ini juga turun 3 menit. Itu OP by. Untuk 1 menitannya naik untuk 1 menitannya kita OP base di C2. Ini 3 menit kita OP naik juga. Oke. 3 menit. Saya coba memanfaatkan kedua teknik ini untuk OP. Jadi ada kalau nanti loss di teknik 3 menitannya, berarti ada jeda 1 menit, jeda 1 candle antara 1 menitan dengan 3 menitan untuk OP nya. Tapi untuk lanjutan durasi kompensasi juga 3 menit, mungkin bisa bertemu akhirnya 1 candle titik OP nya. Kita lihat saja. Oh ya teman-teman semua, ini tetap saya update untuk menguji akurasi, seberapa besar akurasinya. Di setiap market, entah itu market sideways, market trend, ataupun semi sideways, tetap saya akan jalankan. Jadi kebanyakan satu teknik itu yang
banyak di share-share, entah itu ada edukasinya di grup, entah itu hanya sebatas konten di YouTube. Kebanyakan teknik itu hanya bekerja pada market sideways atau semi sideways. Ketika di trend itu biasanya kurang bekerja. Kalau ini setelah saya riset sedemikian rupa untuk melihatnya itu ya begini maksudnya melihat dari semua market itu saya akan uji coba. Jadi kadang jam pagi, siang, sore, malam itu sebaiknya saya akan tes. Baik, lanjut periode berikutnya. Tadi one shot untuk OP 3 menit, pola OP 3 menitan. Untuk 1 menitannya kita kompensasi 1K1. Baiklah, kalau untuk ini karena saya mencoba antara karena ini turun, saya coba ini menjadi naik karena hukum reversal, karena ini merah turun, ini juga bearisnya turun, menyatakan turun kedua-duanya. Tapi sedikit riskan juga karena ada candle ini. Lebih baik saya skip, saya akan menjalankan yang 1 menitannya saja yang sudah jelas. Ini turun, ini turun, kalau untuk pola OP 1 menitan hukum Sewarna itu enggak saya berlakukan untuk sementara yang saya riset. Enggak tahu nanti kalau kedepannya seperti apa, saya juga enggak paham. Belum pernah bertemu. Intinya kalau 1 menitan itu menjadikan reversal, sementara belum pernah loss di 1 menitan sampai K3. Begitupun untuk yang 3 menitan. Kalau 3 menitan ini seharusnya dari sini sudah buy 3 menit, berarti loss. Kalau melihat reversalnya ini turun, berarti harusnya reversal buy. Di sini harusnya buy. Kalau melihat keadaan seperti ini seharusnya buy 3 menit. Coba aja saya kompensasikan, tapi yang membuat masalah ini itu kenapa membuat masalah karena candlenya di bawah close price-nya ini, close price-nya C5 bearish ini dengan close price-nya bullish ini itu ada gap, sehingga membuat rancu apakah ini sebenarnya candle merah atau ini hijau. Itu yang membuat rancu sebenarnya bagi saya.
Ya sudah, lebih baik kita skip saja daripada riskan. Kita coba untuk analisa periode yang ini. Dilihat ini seharusnya hukum Sawana. Ini kalau sementara, kalau yang saya lihat ini adalah penurunan. Kenaikan dan kenaikan, berarti 3 menit sell nanti habis C5 terbentuk. Mohon maaf untuk pembacaan teknik ini belum bisa saya share karena belum diizinkan sama mentor saya. Suatu hari mungkin kalau mentor saya sudah mengizinkan, maka akan saya share. Intinya kalau bermain kompensasi itu kita siapkan dulu 48. Intinya kalau bermain kompensasi itu pakai yang sehat. Jadi yang sehat itu maksudnya begini, ya ikuti alurnya saja, mau kompensasi berapa ikuti saja. Jadi kompensasi K1, K2, K3. Kenapa saya batasi sampai K3? Karena hitungannya itu memang di K3 sebagai penentu akhir. Jika sampai loss di K3, saya anggap satu, ada kesalahan analisa biasanya. Yang kedua, memang teknik itu enggak bagus sudah kalau saya anggap K3 nya masih loss. Tapi sementara ini sampai saat ini, setelah saya riset beberapa kali berminggu-minggu juga, itu belum pernah kejadian loss sampai K3. Dan saya bisa mengandalkan K3 itu sebagai kalau dibilang balas dendam ya, kita all in kan saja di situ. Untuk 1 menitannya ini adalah penurunan, kenaikan, dan kenaikan, berarti naik 1 menitnya. Telat nih, sorry, sambil cerita. Seharusnya di sini saya buy. Kalau masih ada sedikit turun saya ambil. Ayo turun dulu. Nggak sempat topeng. Kita jalankan saja K1 untuk yang 3 menitannya. Kita ambil 3 menitan. Tunggu setelah selesai dari yang 1 menit ini. Tunggu 1 candle lagi.
apakah dia akan tembus support. Kalau tembus support kita masih profit, kalau nggak tembus biasanya loss atau buy mode lah minimal. Nah ternyata tembus, masih profit, one shot lagi. Teman-teman, kenapa saya selalu menekankan bahwa Opela di pas close price C5 agar kita nggak kesreading pun tapi murni. Jadi maksudnya murni itu kita nggak merasa, kalau saya sendiri merasa nggak menyesal karena OP-nya sudah pas kok masih loss, umpamanya saya nggak menyesal itu, jadi masih bisa bahan acuan itu akan kompensasi atau tidak. Makanya kadang kalau umpamanya saya pas dapat titik ideal terus posisinya profit, tapi secara candlesticknya itu katakan umpamanya begini, saya OP sell di sini dan ini candlenya bearish tapi masih di atas close price nya C5, di atas support. Inilah close price ini, candle ini berarti itu masih dianggap loss. Saya masih beranikan untuk kompensasi walaupun di sini loss profit, saya masih beranikan untuk kompensasi. Ya itulah yang namanya teknik, bahwasanya teknik itu mempunyai akurasi yang tinggi. Kita bisa mengetahuinya dari titik OP itu. Jadi kita tidak mengandalkan titik ideal sebenarnya, tapi bagus juga kalau memang mengambil titik ideal. Jadi saya nggak terlalu berpengaruh yang namanya titik ideal, yang penting close price nya itu ambillah. Maaf sambil ngoceh lagi nih, ini saya coba naik turun tuh, naik turun naik, berarti di sini kita open naik. Ambil dulu ini maksud saya inilah kompensasi yang sehat guys, harusnya di bawah tadi ya. Naik turun naik. Saya tidak berpengaruh yang namanya ada SNR atau ada support atau resisten. Ini kan sebenarnya begini, kalau secara ilmu candlestick di sini ada resisten. Sebenarnya terlalu berani kalau kita OP buy di sini 3 menit. Apakah dia akan sampai? Takutnya ketika dia sampai dia terus turun lagi. Ya begitulah resikonya. Cuma ya semuanya apa? Semuanya yang saya ambil adalah menguji tingkat akurasi teknik ini. Aduh, maaf 1 menitannya belum saya ambil. 1 menitannya ini adalah naik turun naik turun naik, berarti naik juga. Seharusnya itu tadi kita buy one shot. Kalau ini jadi hijau, oh masih loss, berarti di sini saya buy dulu. Ini sebenarnya K1 nya, K1 untuk 1 menitan analisa ini. Yang 3 menitan analisanya dari sini. Kok analisanya dari sini? Oh ini
dari sini setelah C5 terbentuk. Kita lihat saja ya, alhamdulillah semuanya profit. Untuk yang 1 menitannya itu K1, yang 3 menitannya one shot. Saya coba habiskan sampai candle selesai. Kita lihat ini adalah naik, turun, dua turun, 1 naik. Tapi kayaknya masih bisa sih. Nanti kalau waktunya delivery ini habis, berarti saya teruskan nanti di demo. Kalau pas terjadi kompensasi, kalau enggak kompensasi ya berarti cukup sampai masa delivery turnamen habis. Intinya apa teman-teman, kalau delivery itu menguji konsistensi kita dalam bertrading. Jadi jangan dianggap bahwasanya itu modalnya gratis, kita sebebasnya untuk melakukan open posisi. Boleh, silahkan, tapi bagi saya itu adalah satu tantangan sehingga sehingga jangan menganggap bahwasanya itu karena kita bebas. Jadi ini untuk menguji mental dan konsistensi kita dalam bertrading. Ini apa tadi ya, naik, turun, berarti turun ya, 3 menit sell, sudah terlambat. Kelihatannya nanti ambil kalau memang dia ada naik sampai ke sini, sampai ke close price C5, saya ambil karena sudah terat. Untuk 1 menitannya kita coba lihat dulu. Ini agak riskan juga analisanya. Coba kita lihat, ini turun. Kalau ini dua-duanya turun, ini pasti naik ini. Kalau ini berarti naik dua naik. Kita ambil di sini. Udah 1 menitannya dulu. Bye. Siapkan kompensasi. Semoga ini sampai K3, jadi saya masih bisa all in di terakhir, berarti sampai C5 nya. K1, kalau di real, sebenarnya kalau di real ini saya nggak berani menganalisa ini karena itu ngegapnya terlalu tinggi. Coba ini close price nya di sini, nah ini open price nya di sini, close price nya di bawahnya open price nya. Tapi kita coba aja seberapa kuat aku rasanya. Tapi kalau di real terus terang saya nggak akan berani untuk open posisi. Ternyata langsung profit 31 nih kayaknya.
kita siapkan aja. Wih, bagus reading. Ambil. Ini yang menjadikan saya kalau di real nggak berani ambil resiko dengan adanya candle yang seperti ini. Tuh ya, secara pembacaan candlestick dia sebagai candle bullish, oke lah, maka dia menjadikan kenaikan. Penguatnya adalah ini naiknya sebagai konfirmasi terakhir, karena konfirmasi yang pertama tidak searah dengan konfirmasi ini. Alhamdulillah masih profit. Seandainya pun kita tidak dapat di titik ideal, coba kita besarkan close price-nya candle bearish ini, apakah masih di atas? Nah, masih di bawah. Nah, seandainya close price-nya ini, apa yang saya tekankan selalu adalah titik close price-nya ini kita masih dapat, berarti akurasinya masih kuat. Benar, saya tidak mengandalkan titik ideal harus OP di bawah ini, enggak, pokoknya tetap di sini. Oke teman-teman semua, mohon maaf bila banyak salah, hanya sebagai bahan acuan untuk riset. Mungkin suatu hari kita bisa terabar. Ada grup saya, nanti grup terabarnya yang sudah saya bikin, monggo jika yang mau ikut silakan DM saja, nanti saya berikan link grupnya, link grup untuk terabar. Selamat malam semuanya, silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit semua.